Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya anak-anak. Bisa kita mulai untuk pembelajaran hari ini? Bisa, Pak. Oke, sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita akan diri dulu dan berdoa. Ya, Bapak minta bantuan Irgi untuk dapat menyiapkan doa dulu pagi ini ya. Silakan. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke ya, syukur alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di pelajaran teknologi dan berbasis luas. Ya, pada hari ini kita bertemu untuk belajar ya dalam mode daring ini. Jadi nanti selama belajar ini nanti Bapak harapkan kalian tertib ya, dalam arti karena kita menggunakan mode daring. Jadi nanti selama kegiatan tolong mic-nya di mute ya. Nanti kalau kata Bapak silakan berbicara, boleh berbicara. Oke, terima kasih tadi Irgi sudah menyiapkan, dan ini Bapak sudah menyiapkan link absen agar kalian ya siswa 11 TKJ 1 untuk mengisi absen terlebih dahulu ya. Sambil mengisi absen, Bapak ini akan mereview hasil evaluasi di pertemuan kemarin. Oke, ini tampilan hasil nilai yang kemarin ya. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah menjawab ya dari hasil tugas yang telah Bapak berikan. Oke, dipersilakan untuk anak-anak untuk mengisi absen terlebih dahulu ya di Google Form. Ini Bapak sudah linkkan. Anak-anak sudah mengisi absen semua ya? Sudah, Pak. Oke, di sini memberikan motivasi ya, motivasi untuk kalian agar kiranya nanti kalian terbuka wawasannya. Jadi motivasinya adalah untuk kalian tetap belajar dan berusaha, jangan lupa berdoa, karena dari ketiga itu insya Allah dalam kegiatan proses belajar kita kurang lebih 3 tahun nanti ini menjadi lebih bermakna, dan insya Allah akan terbuka luas pintu lapangan pekerjaan untuk kalian semua. Oke, tetap semangat ya untuk kalian ya. Oke, Ya, di sini Bapak akan tampil dulu ya slide PowerPoint-nya. Sudah tampil belum anak? Tampilan slide-nya? Sudah. Udah, Pak. Oke, tolong diperhatikan ya. Bapak minta tolong yang mic-nya belum di-mute sementara dulu ya. Nanti ada kesempatannya di berbicara. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai jaringan fiber optik ya. Yang mana pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan ulasan ya materi berkaitan dengan fiber optik. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kalian juga sudah berinteraksi mempelajari tentang dasar-dasar jaringan fiber optik. Yang mana kemarin juga kita lihat dari hasil penjawaban soal dari lembar evaluasi, alhamdulillah siswa-siswi di kelas 11 TKJ 1 ini mendapat nilai yang cukup baik. Nah, seperti itu. Dan kemarin juga Bapak telah berikan bersama kalian untuk program pengayaan agar kiranya nanti di dalam nilai pelajaran teknologi daring berbasis luas ini mendapat hasil yang maksimal. Oke, sebelum masuk ke materi, di sini Bapak ingin menyampaikan gambaran singkat tentang peta konsep pada materi jaringan fiber optik. Di mana di sini di dalam peta konsep sudah dijabarkan ada 3 sub item IPK ya. Di sini yang pertama adalah menjelaskan dasar-dasar fiber optik, kemudian kedua menerangkan prinsip kerja fiber optik, dan ketiga adalah menerangkan teknologi fiber optik. Untuk yang dasar kemarin kalian sudah belajar memahami tentang dasar-dasar fiber optik itu seperti apa. Dan saat ini pada pertemuan saat ini kita akan mempelajari tentang prinsip kerja dari fiber optik seperti itu.
Nah, kemudian di sini secara garis besar, tujuan pembelajaran dari fiber optik ini kurang lebih dari hasil pengamatan video, kegiatan literasi dan berbagai sumber, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dasar-dasar fiber optik, kemudian dapat menerangkan prinsip kerja fiber optik, kemudian dapat juga menerangkan teknologi dari fiber optik itu sendiri. Sebelum masuk ke materi prinsip kerja fiber optik, Bapak mau mengulas nih, Bapak mau tanya Irgi, masih ingat atau tidak di pertemuan selanjutnya tentang dasar fiber optik. Oke, Irgi, fiber optik itu apa menurut Irgi? Oke, Gi. Ya, silakan Irgi. Adalah sebuah terbuat dari kaca atau plastik. Fiber optik adalah sebuah kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari sumber ke tempat tujuan. Oke, bagus Igi. Berarti materi yang tersampaikan kemarin masih melekat gitu ya di Irgi. Pada pertemuan ini akan Bapak sampaikan terkait prinsip kerja fiber optik. Oke, ada banyak kabel yang mentransmisikan dengan menggunakan suatu aliran listrik. Akan tetapi pada pertemuan kemarin juga kalian mungkin bisa melihat ya terkait bagian-bagian fiber optik. Nah, seperti ini. Dan pada bagian fiber optik ini tadi, jika kalian lihat di bagian sisi luar ini ada outer jacket. Outer jacket ini berfungsi sebagai pelindung. Kemudian di sisi keduanya lagi, di sini ada strength member ya sebagai pelindung tingkat kedua. Kemudian di situ ada coating ya. Nah, kemudian ada cladding. Nah, yang di cladding inilah tadi yang sinyal cahaya itu masuk ya, itu bisa dirubah menggunakan sensor cahaya. Dan core ini adalah kabel inti dari kabel fiber optik seperti itu. Oke, dilanjut lagi. Kemudian dengan ini tidak akan terganggu karena adanya sebuah gelombang elektromagnetik ya pada sebuah aliran listrik pada kabel fiber optik. Ini Bapak akan memberikan contoh fiber optik di mana di single mode fiber optik ini memiliki core yang ukurannya kecil serta memiliki hanya sebuah jalur cahaya. Nah, selanjutnya di sini ada multi-mode fiber. Di multi-mode fiber ini fiber optik yang memiliki diameter core dengan indeks bias yang lebih besar daripada single mode. Di tayangan video ini suaranya emang tidak terdengar ini ya karena emang dia suara. Nah, dilihat anak-anak proses pembiasan cahaya dari Bapak minta tolong Irgi apa tadi hasil dari yang Irgi lihat mengenai contoh dari pembiasan cahaya tadi. Tadi sih kalau ngelihat itu cahayanya mantul. Cahaya mantul ya. Selain itu? Nah, yang awalnya lurus terus mantul gitu, mantul ke bawah. Apa namanya tugas pada Google Classroom kelas kita 11.3J1 Bapak sudah memberikan contoh tugas ya. Nah ini ya sudah memberikan tugas. Nah, ini sifatnya individu ya, jadi ini adalah tugas analisis untuk menganalisis prinsip kerja dan proses dari fiber optik. Ini tayangan video singkat saja, nanti Bapak minta tolong hasil dari tugas analisis ini kalian tuangkan di Classroom. Sebentar materinya lanjut tentang komponen-komponen fiber optik ya. Komponen fiber optik. Di sini yang pertama ada cahaya pembawa fiber optik. Di sini ada optical transmitter. Berhubung waktunya sudah mendekati habis, di sini Bapak ingin memberikan tugas di rumah ya, tugas di LKPD. Oke, di LKPD halaman 8. Di situ sudah ada 5 soal untuk kalian jawab. Dan nanti hasil jawaban tersebut kalian unggah kembali di Classroom-nya masing-masing.
Oke, sebelum ditutup, Bapak ingin mengetahui untuk simpulan dari pembelajaran hari ini, dimohon untuk Rizky bisa menyimpulkan. Jelaskan apa itu fiber optik. Nah, fiber optik itu adalah sebuah kabel yang terbuat dari kaca ataupun plastik. Kabel fiber optik tersebut juga bisa ditransmisikan untuk sinyal cahaya. Bulan materi hari ini adalah kita belajar mengenai prinsip kerja dari fiber optik, yang mana tadi kita sudah mengetahui ada 3 proses, yaitu untuk pengiriman sinyal ya, sinyal di awal, kemudian proses penerimaan menggunakan transducer ya pada fiber optik itu, kemudian ada receiver. Kemudian juga tadi kalian sudah mengetahui proses pembiasan cahaya ya pada tayangan video di YouTube tadi, seperti itu. Dan terakhir kalian juga sudah mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari kabel fiber optik itu sendiri. Oke, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang teknologi kabel fiber optik. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya minta tolong dan kita terakhir hari ini. Silakan Adiji dapat menyiapkan doanya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.